Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fala haula wala quwata illa billahil alil azim. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin, yang mana sampai pada hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat iman, bisa bernafas, bisa melaksanakan ibadah, bisa menjalankan puasa, bisa menjalankan jamaah sholat subuh berjamaah. Sungguh naif, sungguh rugi jika betapa besar nikmat Allah yang diterima oleh kita ini kita biarkan berlalu tanpa kita syukuri, setidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga kita termasuk golongan umat yang tidak pernah melupakan untuk melantunkan sholawat Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan kita dan pengharapan kita, dengan kita senantiasa bersholawat semoga kelak di yaumil qiyamah, di hari akhir nanti kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Karena kelihatannya model-model seperti kita ini kalau mengandalkan amaliyah kita saja kelihatannya agak berat. Sholat kita juga sering ngantuk. Jangankan khusyuk, untuk berdiri aja, untuk membuka mata aja kita masih maksa. Ibadah-ibadah yang lain kita terganggu dengan masalah konsistensi atau istiqomah. Dan perlu kita syukuri bahwa kita ini ditakdirkan, dilahirkan sebagai generasi umatnya Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya Nabi yang diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Dan alhamdulillah Nabi kita ini baik banget. Beliau tidak memikirkan dirinya sendiri, beliau juga memikirkan umatnya, memikirkan kita, bahkan umat yang belum lahir pun sudah dipikirkan oleh beliau. Maka tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan dalam rangka berkenalan, dalam rangka takzim, dalam rangka penghormatan kepada beliau selain dengan membaca sholawat. Senantiasa setiap saat, tidak ada salahnya kita bersholawat. Yuk kadang-kadang main game, main HP, yuk sholawatnya aja keri, minimal imbang. Jadi pas main game, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Di jalan daripada ngelamun, lampu merah diterabas gara-gara ngelamun, ya sambil sholawat lah, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Sambil menunggu jam kosong, daripada selebrasi saja, ya sholawatan. Tidak ada salahnya itu, tidak ada, karena ibadah sholawat itu termasuk ibadah yang paling mudah dan tanpa beban. Tidak harus wudhu dulu dalam keadaan apapun, yang penting tidak di dalam kamar mandi. Saking semangatnya di kamar mandi karena takut sholawatan, ini ya enggak benar. Hadirin rahimakumullah, saya ingin berbicara tentang kesehatan. Kesehatan itu termasuk modal utama bagi seorang manusia, termasuk kita, dalam menjalankan aktivitasnya.
kita bisa menjalankan aktivitas seperti ini, kita bisa tidur nyenyak, kita bisa pegang HP, bisa ngomong, iso guyon, bisa beraktivitas apa saja, itu tidak lain karena kita punya sesuatu yang namanya sehat. Jadi sehat itu termasuk nikmat yang luar biasa. Dan yang mengherankan, kebanyakan dari kita itu pada umumnya manusia baru sadar bahwa nikmat yang dia miliki itu betapa penting ketika nikmat itu sudah mulai berkurang atau bahkan menghilang. Kita baru sadar betapa pentingnya sehat ketika kita diberi sakit. Kita sadar betapa pentingnya gigi saat kita diberi sakit gigi. Kita itu baru sadar betapa pentingnya telinga, betapa pentingnya nikmat bisa mendengar ketika kita diberi sakit yang namanya tuli. Kita baru sadar betapa pentingnya tangan, betapa luar biasanya nikmat tangan ketika kita diberi sakit, tangannya luka atau apa. Kita baru sadar betapa pentingnya nikmat mata bisa melihat manakala orang tersebut diberi sakit katarak atau sakit mata atau apalah itu. Umumnya manusia seperti itu. Baru sadar ketika nikmat itu sudah pergi menjauh darinya atau kualitas nikmatnya berkurang. Ketika nikmatnya masih utuh, cenderung manusia kita semua ini cenderung lupa. Ya ini yang mengherankan. Lawan dari sehat adalah sakit. Bicara penyakit, Imam Al-Ghazali berkata bahwa penyakit itu hakikatnya ada dua. Yang pertama penyakit zahir alias jasmani. Yang kedua penyakit batin atau rohani. Keduanya punya perbedaan. Imam Al-Ghazali menjelaskan perbedaan yang pertama, penyakit zahir itu banyak orang yang sakit itu tahu tapi temannya tidak tahu. Ada orang sakit jantung, dia sendiri tahu. Dia sendiri tahu bahwa dia sakit jantung, memang itu penyakitnya. Tapi kebanyakan temannya, mungkin banyak orang lain yang tidak tahu bahwa dia sedang sakit jantung. Ada orang sakit pusing, dia sendiri tahu karena merasakan. Tapi kebanyakan temannya, orang lain tidak mengetahui secara pasti bahwa dia sedang sakit pusing. Sedangkan penyakit batin atau penyakit rohani itu diantaranya seperti sombong, dengki, iri, emosian, hasud. Itu sebaliknya, orang yang sedang menyandang penyakit rohani, kebanyakan orang lain tahu bahwa dia sedang sakit, dia sendiri tidak sadar bahwa dia sedang sakit rohani. Contoh, orang sedang sombong, dia sendiri merasa wajar, biasa-biasa saja, tapi orang di sekitarnya, teman-temannya merasakan bahwa dia itu sangat sombong.
Orang sedang terkena penyakit hasut, dengki, dia sendiri tidak sadar kalau dia itu punya rasa dengki, tapi orang lain bisa merasakan. Maka ada cerita Sayyidina Umar bin Khattab, beliau biasanya sesekali bahkan sering bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, tolong lihat saya, adakah sifat sombong pada diri saya ini? Adakah sifat dengki pada diri saya ini? Adakah jentik-jentik tingkah yang menuju kepada kekafiran pada diri saya ini? Dan tidak jarang yang berani menjawab pertanyaan Sayyidina Umar itu malah justru dikasih hadiah. Nah, ini bedanya kita dengan Sayyidina Umar itu. Kalau kita ada teman kita memberitahu bahwa lo sombong banget, apa yang kita lakukan? Mungkin kurang kerjaan lo, ngurusin gue, lurus aja diri sendiri. Kita malah justru marah ketika diingatkan. Jangankan introspeksi diri, diberi peringatan oleh temannya aja tidak mau menerima, apalagi introspeksi. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, penyakit zahir, kata Imam Al-Ghazali, itu banyak dokternya. Sakit flu, pergi ke apotek beli obat. Sakit jantung, ada dokter spesialis jantung. Sakit gigi, dokter spesialis gigi. Sakit mata, ada dokter spesialis mata, spesialis THT. Semoga di antara kalian nanti ada yang jadi dokter spesialis. Lah kalau penyakit hati, penyakit batin, penyakit rohani, ada enggak dokter spesialis sombong? Dokter spesialis dengki? Enggak ada. Kata Imam Al-Ghazali, kalau penyakit batin itu obatnya hanya satu, dokternya hanya satu, yaitu kemauan yang kuat pada orang yang menyandang penyakit dan agama. Obatnya hanya itu, agama dan kemauan kuat. Kalau ada anak punya penyakit sombong, kalau dia tidak punya kemauan yang kuat untuk menyembuhkan sakit sombongnya, ya mustahil. Kemudian obat kedua adalah agama. Lah maka puasa seperti ini adalah salah satu tujuannya adalah menyeimbangkan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Dengan puasa secara jasmani tubuh ini rehat sejenak, sistem pencernaan rehat sejenak, sehingga ada aspek kesehatan di situ. Aspek rohaninya, puasa ini bisa sedikit menyembuhkan penyakit rohani. Diharapkan dengan berpuasa kita bisa menjadi lebih kuat dalam menahan amarah, menahan rasa sombong, lebih sabar, lebih rendah hati, lebih berakhlakul karimah lagi, dan lebih lebih nikmat ketika mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaan yang terakhir, yang ketiga, ini yang aneh. Menurut Imam Al-Ghazali ini sangat aneh dan sangat memprihatinkan, sampai terheran-heran tuh Imam Ghazali. Yaitu kalau penyakit zahir, penyakit jasmani, kemungkinan terburuk konsekuensinya hanya ada di dunia saja. Orang sakit jantung, konsekuensi terburuk mati. Orang sakit paru-paru, konsekuensi terburuk mati. Orang sakit panu,
Konsekuensi terburuk diputus sama itu. Konsekuensinya penyakit jasmani itu imbas dampaknya hanya terasa di dunia saja, nggak sampai ke akhirat. Artinya nggak ada nanti di neraka. Kenapa kamu kok masuk neraka? Karena sakit jantung, nggak ada. Kenapa kamu kok masuk neraka? Karena sakit tumor, saya. Nggak ada. Kenapa kok kamu disiksa di neraka? Karena sakit panu, Pak. Nggak ada. Sebaliknya kalau penyakit rohani itu konsekuensinya susah di dunia, akhiratnya hancur. Orang punya penyakit rohani yang namanya sombong, di dunia itu dibenci tetangga-tetangganya, teman-temannya benci, di akhirat sudah pasti nasibnya seperti apa. Orang punya penyakit hasud, iri, dengki, lihat orang senang dia susah, lihat orang susah dia malah senang. Seperti itu teman-temannya pasti tidak suka. Di dunia dia ditinggalkan teman-temannya, hidupnya susah, rezekinya seret. Di akhirat sudah pasti dia mendapat balasannya di neraka. Lah ini menunjukkan bahwa penyakit rohani itu dampaknya, efek sampingnya itu terasa rusaknya di dunia, akhiratnya pun juga hancur. Yang bikin heran dari Imam Al-Ghazali itu kebanyakan manusia saat ini, mungkin termasuk kita, ketika kita sedang sakit jasmani langsung kita cari obatnya. Ada anak, Pak saya pusing, langsung ke UKS. Pak saya sakit perut, langsung beli obat, minimal ke UKS. Ada orang sakit jantung, langsung ke dokter spesialis jantung, minimal ke puskesmas atau dibawa ke rumah sakit. Tidak ada biaya pun kadang ya, jual apa gitu, sampai berani hutang demi mengobati penyakit jasmaninya. Penyakit jasmani yang notabene dampaknya hanya terasa di dunia saja. Imam Al-Ghazali benar-benar terheran-heran. Kenapa ketika mengalami penyakit rohani tidak demikian? Kenapa kita ketika terjangkit penyakit rohani tidak merespon sebagaimana ketika kita mendapatkan penyakit jasmani? Orang sakit sombong tidak segera cari obatnya. Orang sakit tidak bisa sabar, tidak segera cari obatnya. Mungkin di antara kita juga seperti itu. Orang sakit dengki, punya sakit dengki, tidak segera cari obatnya, nggak bingung cari obatnya. Padahal penyakit rohani itu dampaknya ada di dunia sampai di akhirat. Dan akhirat itu adalah zaman di mana kita akan hidup abadi di sana. Ini yang bikin Al-Ghazali itu terheran-heran. Maka melalui mimbar kultum subuh pagi hari ini, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman semuanya, mari kita itu imbang, minimal imbang lah. Perhatian kita kepada rohani seimbang dengan jasmani kita. Cara kita memperlakukan penyakit zahir dan penyakit batin minimal seimbang. Kalau di akhirat kita hidup abadi, di dunia kita hidup hanya terbatas, logikanya persiapan yang paling banyak kita perlukan adalah yang menuju di kehidupan abadi. Tapi setidaknya imbang. Jangan sampai kita hanya memikirkan, kita hanya menghias. Kalau masalah jasmani, kita sibuk menghias jasmani kita,
sibuk beli pakaian yang baru, beli perhiasan yang mahal, beli make up yang bagus, bengi dikasih wangi-wangian. Tapi kalau untuk rohani, sifat sombong sampai bikin orang resah, semuanya kita cuek aja. Na'udzubillah min dzalik. Dengan barokah Ramadan, barokah jamaah subuh, semoga kita termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kehidupan jasmani dan rohani kita bisa seimbang. Itu yang disampaikan Rasulullah, sumu tasihhu, puasalah kamu maka kamu akan sehat, sehat jasmani, sehat rohani. Semoga apa yang saya sampaikan dibarengi oleh dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa sedikit mengamalkannya di kehidupan kita sehari-hari, dan kita semuanya ditakdirkan oleh Allah menjadi generasi yang soleh, solihah, berakhlakul karimah, yang bisa meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.